Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Mardika dari kelas pagi, salah satu mahasiswa STJM Tanjung Pura semester 2. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi kami pada mata kuliah pengantar ilmu komputer, yaitu manipulasi lembar kerja Excel dan elemen dasar pada Excel. Penggunaan teknologi di bidang aplikasi di aplikasi perkantoran sudah menjadi hal yang harus dikuasai sejak dini. Mata pelajaran dasar komputer sudah diajarkan mulai dari sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Karena memang apabila digunakan secara maksimal, banyak manfaat dan kegunaan dari aplikasi tersebut yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan. Salah satunya adalah penggunaan Microsoft Excel, yang penggunaannya memudahkan kita dalam mengelola data. Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet yang paling populer digunakan saat ini. Excel akan sangat membantu kita dalam hal menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mampu mempresentasikan data dalam bentuk tabel yang disediakannya. Misalnya menjumlahkan data berupa angka, mencari nilai rata-rata, mencari nilai tertinggi dan terendah, membuat tabel, dan masih banyak lagi. Baik, kita masuk pembahasan pertama, yaitu manipulasi lembar kerja Excel. Pertama, kita harus tahu dulu cara memulai aplikasi Microsoft Excel ini. Sebelumnya, sudah pastikan dulu bahwa di komputer kalian atau di laptop kalian, Microsoft Office itu sudah diinstal. Oke, saya kayaknya nggak akan kasih tahu itu karena di YouTube udah banyak. Jadi langsung saja ini laptop saya sudah ada Microsoft Office versi 2010. Jadi kalau teman-teman berbeda versi, kurang lebihnya sama ya. Ini versi 2010. Oke, pertama kita masuk memulai Microsoft Excel. Untuk memulai Microsoft Excel, kita dapat melakukan klik 2 kali pada aplikasinya atau pada shortcutnya ya. Ini aplikasinya warna hijau. Atau mungkin kalau yang baru diinstal itu nggak ada tuh, karena ini adalah shortcut. Ya, shortcut itu nggak langsung ada setelah diinstal. Kamu juga bisa ke start menu di pojok sebelah kiri, lalu cari di mana aplikasinya atau kamu bisa Excel. By the way, ini saya menggunakan Windows 10. Ya, jika teman-teman Windows 7 juga sama. Dari start menu lalu ketik aja Excel. Oke, seperti ini bisa diklik aja sekali. Nah, tampilan seperti ini. Nah, ini deh. Ini kita sudah masuk ke Excel-nya. Ini. 2, mengetik di Microsoft Excel. Nah, jika di Microsoft Word, kita akan mengetiknya langsung saja. Itu kan dia tampilannya seperti lembar kertas begitu kan, jadi tinggal ketik aja. Kalau di Excel-nya agak lain. Oke, ada caranya. Berbeda dengan di Word. Karena tampilannya aja udah berbeda. Di sini ada seperti kotak-kotak ini kan. Pertama kamu harus pilih di mana kamu mengetik, sel mana kamu mengetik. Misalnya di sini. Lalu ketikkan saja langsung apa yang mau kamu buat. Tinggal ketikkan memang. Saja misalnya. Lalu enter untuk mengakhirinya. Nah, itu untuk mengetik mungkin itu aja. Tapi jelas ada perbedaannya ya. Ketiga, menggerakkan sel pointer. Untuk yang dimasuk sel pointer ini adalah sel yang aktif. Sel yang aktif itu ini deh. Nah, ini sel yang aktif. Itu sel yang aktif. Jadi untuk menggerakkan sel yang aktif ini, ya selain menggunakan mouse tentunya seperti ini, kamu juga bisa menggunakan keyboard. Menggunakan keyboard. Ada tab di keyboard tuh, ada tab itu untuk sebelah kanan. Ada shift dan juga tab untuk sebelah kiri. Ada enter untuk ke bawah. Ada shift enter untuk ke atas. Nah, itu
yang susahnya. Tapi kalau mau lebih mudah ya pakai panah saja juga bisa. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kiri kiri, kanan kanan. Oke. Ke bawah. Yang keempat, memasukkan fungsi atau rumus. Memasukkan fungsi atau rumus. Sebenarnya ini hampir mirip dengan cara mengetiknya sih. Masukkan fungsi dan juga rumus itu sama. Oh ya, sedikit juga info bahwa fungsi ini adalah salah satu yang berbeda dari Microsoft Word. Kalau di Word itu jarang kita jumpai fungsi. Kalau di Excel kita bakal sering menggunakan menjumpai fungsi ini. Cara memasukkan fungsi atau rumus ini yaitu dengan klik pada sel yang ingin dimasukkan rumusnya atau fungsi, misalnya di sini, ya. Lalu masukkan fungsi secara manual bisa dengan diawali dengan tanda sama dengan, misal fungsi string ya. Nah, jika sudah rumus akan tampil di layar, dan klik 2 kali pada rumus tersebut. Klik 2 kali. Nah, ini dia akan masuk. Lalu nanti pengerjaannya dilanjutin aja. Untuk pembahasan mengenai rumus ini mungkin di YouTube sudah banyak, ya kan? Saya cuma mengenalkan saja. Oke, itu dia. Sebenarnya juga kita bisa masukkan rumus ini pakai namanya formula bar di atas ini. Ya, di sini juga bisa sama dengan ini misalnya. Klik 2 kali sama. Jadi ada formula bar namanya. Oke, selanjutnya ada menambahkan sheet pada Excel. Ya, dalam Microsoft Excel ini terdapat jendela yang disebut jendela dokumen atau worksheet. Lembaran-lembaran. Worksheet ini pertama kali akan mempunyai nama sheet 1 yang menunjukkan bahwa lembar kerja tersebut masih kosong dan siap diisi. Setiap worksheet dapat dibayangkan seperti lembar kertas yang besar 4 untuk mengisi. Worksheet itu ya ini dia, ini worksheet ini. Isinya apa? Isinya kotak-kotak ini atau sel atau juga kolom dan juga baris. Nanti kita akan masuk ke sana. Isinya adalah kolom dan juga baris. Nah, untuk menambahkan sheet, sebelumnya saya jelaskan dulu ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini adalah sheet awal kalau kamu menggunakan Microsoft versi 2010. Kalau 2013 ke atas itu nggak seperti ini, tampilan yang lain lagi. Tapi kalau untuk menambahkan sheet bisa. Cara dicari aja di ujung, klik aja. Sheet 4, sheet 5, sheet 6, dan ini berbeda-beda ya. Misalnya di sheet 1 kita bisa ketikkan apa saja. Sheet 2 udah nggak ada. Ya semacam pitch lah. FYI juga bahwa sheet ini bisa diubah sesuai keinginan. Pagi misalnya. Nah, bisa. Setelah ini kita buat kerjaan 2. Nah, bisa diganti sheet. Keenam ada atau yang terakhir mungkin ini ya, yaitu menutup lembar kerja pada Excel. Nah, buka udah ini kan sebagai bukaan. Sekarang menutup nih. Kan? Untuk menutupnya kita bisa menyimpannya terlebih dahulu jika mau disimpan. Nah, ini harusnya ditahu nih. Kita bisa pakai save untuk menyimpan. Save, nanti tinggal dipilih save dan sebagainya. Save. Nanti kalau udah, kalian bisa pilih yang close di sini. Misalnya di save lah ya, atau don't save lah, tutup. Tapi masih di aplikasi itu. Tapi kalau kamu mau menutup dan keluar, kamu langsung aja kontrol jendela ini. Nah, demikianlah itu untuk pembahasan pertama, yaitu manipulasi lembar kerja Excel. Masuk 9 menit. Dan yang kedua ada pembahasan mengenai elemen dasar pada Excel. Satu tampilan lembar kerja Excel ada, masuk dulu kita. Ada menu bar yang mana ini menu bar namanya. Lalu ada title bar yang mana ini dia untuk judulnya.
Lalu di toolbar, masing-masing ini namanya tool. Contoh kayak paste, copy, cut, format printer itu namanya tools ya, tools. Lalu ada sel aktifnya tadi. Ini namanya sel. Sel itu adalah perpaduan atau kombinasi atau ya gabungan daripada baris dan juga kolom. Nah, baris dan juga kolom. Kolom itu ada pembahasan lagi. Kolom itu adalah baris lajur yang membagi bidang kerja secara vertikal ini seperti ini. Nah, namanya kolom. Dan diawali dengan atau bukan diawali, ditandai dengan huruf ini ya. Nah, itu namanya kolom. Sementara rows atau baris itu adalah baris lajur yang membagi bidang kerja secara horizontal dan ditandai dengan urutan angka ini dia. Ini horizontal. Selanjutnya ada namebox. Namebox ini fungsinya untuk menunjukkan sel yang aktif yang mana dia ini. Nah, jadi kalau kita mau tahu selnya aktif itu apa namanya di sini. Selanjutnya formula bar yang tadi ini dia untuk mengetikkan rumus-rumus itu di sini. Lalu ada worksheet di lembar kerja. Kedua ada mengenal range. Range itu adalah sekumpulan sel yang bersebelahan yang digabung jadi satu. Itu namanya range. Tahu kalau di Word itu namanya ngeblok. Nah, blok range. Kalau di Excel namanya lebih keren, range. Range itu gabungan data lah. Kayak mana dia? Seperti ini. Nah, ini namanya range. Ini namanya range. Selanjutnya ketiga namanya autosum. Di Excel ini memiliki tombol autosum yang terdapat pada grup editing ini di sini. Yang jika kita pilih itu berisi rumus-rumus dasar atau fungsi-fungsi dasar yang sering kita gunakan. Isinya itu ada sum untuk penjumlahan, ada average untuk rata-rata, ada count numbers untuk menghitung data berupa angka, ada max mencari nilai tertinggi dan min mencari nilai terendah. Serta ada more function juga ini untuk mencari fungsi-fungsi yang lain gitu. Tapi biasanya orang pakai yang sum average ini dasar-dasar. Selanjutnya yang keempat dan yang terakhir ada border. Ya, border itu adalah garis pinggir. Kalau kalian mau buat tabel itu di sini lebih mudah. Kenapa? Karena kotaknya sudah lebih enak lah. Dan bikinnya itu nggak harus di insert lagi, dan langsung aja. Kamu langsung bikin range-nya yang mau bikin tabel, lalu cari border di sini. Cari di sini lalu pilih yang all border. Nah, ini jadi tabel. Kan lebih mudah. Oke. Kalau ada yang mau ditanya bisa di komen aja nanti ya. Oke, itulah pembahasan mengenai manipulasi lembar kerja Excel dan juga elemen dasar pada Excel. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah wawasan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.